Sungguh berkat Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan pernah bisa kita ukur. Betapapun berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kita, sehingga di hari ini kita kembali diizinkan untuk menikmati kasih-Nya. Kita diizinkan untuk mengawali hari ini dengan mendengarkan renungan harian bersama. Sahabat renungan harian, Shalom. Dimanapun kita berada, doa dan harapan saya semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh dengan damai sejahtera. Mari sebelum kita mendengarkan renungan di hari ini, kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Terima kasih karena kasih-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Di hari ini kembali kami Engkau izinkan untuk menikmati alam ciptaan-Mu yang begitu luar biasa. Dan di hari ini juga ya Bapa, kami hendak mengawalinya dengan mendengarkan renungan harian bersama-sama. Namun sebelum itu kami mohon, perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian, hari ini renungan kita terambil dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Sekali lagi Bilangan pasal 11 ayat 10 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya? Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amin. Sahabat renungan harian, hari ini renungan kita dilandasi oleh sebuah tema, jangan membangkitkan murka Tuhan. Musa dalam pembacaan kita di hari ini merasa sedih ketika umat mengkritik dirinya dan seakan-akan mereka sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kritik mereka kepada Musa adalah soal makanan. Dapatkah mereka memperoleh makanan yang lebih baik daripada manna yang datang dari sorga? Mengapa justru mereka menginginkan makanan dari Mesir, tempat di mana mereka telah mengalami perbudakan yang cukup luar biasa? Apakah mereka sudah meragukan pertolongan Tuhan atas diri mereka? Hal ini membuat Musa sangat sedih dan diliputi kebingungan. Ketika mereka mendesaknya untuk memberi mereka makan daging. Sikap protes bangsa Israel membuat Tuhan murka, sehingga didatangkannya api dan menyala di depan perkemahan mereka. Membandingkan makanan pemberian Tuhan dengan makanan di Mesir adalah bentuk pemberontakan kepada Tuhan. Musa sangat sedih mendengar kata-kata bangsa Israel.
dan bahkan menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi menghadapi bangsa itu. Musa tidak bermaksud untuk mengundurkan diri dari tugas dan tanggung jawab serta panggilannya. Tetapi di sini Musa mau menunjukkan bahwa Tuhan jika tidak berjalan bersamanya, bahwa jika tanpa Tuhan ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap bangsa itu, khususnya untuk memenuhi permintaan mereka yang menginginkan daging. Musa tidak tahu bagaimana harus mengusahakan daging untuk bangsa yang sebanyak itu. Pergumulannya sangat berat sehingga ia harus mengatakan, "Sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu." Tercatat dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-15. Tuhan kemudian menjawab keluh kesah Musa dan menunjukkan berbelas kasih kepada umat Israel. Tuhan murka terhadap pemberontakan umat, tetapi Dia juga penuh dengan belas kasihan. Karena itu sepatutnya lah bagi kita, selaku umat-Nya, untuk senantiasa hidup dalam pengharapan. Tidak perlu bersungut-sungut apalagi melawan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita, dan jangan pernah kita khawatir akan hari esok. Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengangkat kehidupan kami. Seraya berseru, Tuhan tolonglah kami. Kami menyadari dengan sungguh bahwa seringkali kami suka bersungut-sungut. Kami khawatir akan hari esok, dan seringkali kami melawan kehendak-Mu. Kami tidak bisa bersyukur atas apa yang menjadi pemberian-Mu. Oleh sebab itu kami memohon sempurnakanlah kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk melaksanakannya, dan mampukan kami juga untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, di hari ini tersungkur kami di bawah kaki salib-Mu, memohon penyertaan-Mu. Berkatilah sekalian kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, dalam pergumulan kami, harapan dan cita-cita kami. Engkau tolong kami untuk mendapatkan damai sejahtera di tengah-tengah badai hidup yang tidak pernah berkesudahan. Ajar kami untuk terus berpengharapan hanya kepadamu di tengah-tengah pergumulan kami, sehingga masa depan yang indah, cita-cita yang penuh harapan, itu sungguh nyata bagi kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami percaya Engkau melihat keberadaan setiap kami. Engkau mengetahui isi hati kami. Tolong kami ya Bapa, untuk terus berpengharapan hanya kepadamu, karena Engkaulah sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, sertai kami di sepanjang hari ini. Tuntun kami untuk selalu berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya selangkah pun dalam kehidupan kami tidak bisa kami lalui tanpa Engkau. Bapa di sorga, ambil alih kehidupan kami. Sempurnakan firman-Mu dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk menjadi pribadi yang taat, yang berpegang pada perintah-perintah-Mu. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai kepada pelosok, biarlah mereka boleh memerintah dalam otoritas Tuhan, dan kami hidup dalam damai sejahtera. Begitu pula dengan gereja kami, pendeta, majelis, pengurus OIG, biarlah Engkau Bapa yang memberkati di dalam setiap pelayanan mereka. Bagi setiap kami jemaat, Engkau Bapa yang menolong dalam setiap pergumulan kami. Ini kami Bapa yang datang kepadamu, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berserah. Amin. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Sampai berjumpa di renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.